Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sholawat pada Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'il anam wa ta'ifil isyani wa faddalna ala syairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala mab'usi bi khairil malali wal adyan wa ala alihi wa sahbihi bidurri ma'alibil iman wa samusi awalimil arfan. Saudaraku sebangsa setanah air, dunia internasional, Madinah, Indonesia, Angkatan Perang, Pemerintah Pusat, Negara Islam Indonesia, Kampung Babakan Cipari, Wanaraja Garut, Jawa Barat, Indonesia, dunia internasional, Khalifah dunia, Dewan Imamah dunia, Majelis Syuro dunia, Presiden PBB, Bapak Dr. Anas Haji Sensen Komara BMSA, utusan Tuhan langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Pertama-tama saya sampaikan salam merdeka, salam damai, salam sejahtera
kepada para pemimpin-pemimpin Islam Indonesia, juga kepada pahlawan Darul Islam DITI, Angkatan Perang Negara Islam Indonesia, para mujahidin, mujahidah. 1. Bapak Bakar Misbah NI. 2. Bapak Jaja Sujadi Wijaya NII. 3. Bapak Imam Besar SM Kartosuwilyo. 4. Bapak Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto PSII. 5. Bapak Kiai Haji Saman Hudi SDI. Dan juga salam kepada Rasul Allah yang dulu, dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi Adam alaihi salam Khalilullah. Marhaban Khalifah dunia Bapak Dr. Anas Haji Sengseng Komara BMSA, utusan Tuhan langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin, sebagai rahmatan lil alamin. Juga tak lupa salam kepada para pahlawan dari RI yang asli, Bapak Panglima Jenderal Sudirman, juga para jenderal yang 7, bintang yang 7. Darah sucimu telah membasahi bumi Indonesia yang disebabkan kebiadaban orang-orang anti Tuhan, anti Pancasila, merah, komunis, PKI, Gerwani yang dulu dan Gerwani yang sekarang sama saja, tidak bermoral, tidak berakhlak, selalu adu domba. Saudaraku sebangsa setanah air dunia internasional, saya ingatkan, jangan terulang lubang yang kedua kali. Tujuan merah, kudeta politik, kudeta konstitusi, kudeta militer. Faktanya sudah jelas. Pak Jenderal Wiranto dan yang lainnya. Saya, putra DITI NII, tanah tumpah darah Indonesia yang mengalir darah Republikan, yang menyala-nyala api Islam, yang berkobar-kobar ruhul jihad Islam. DI, TII, DI, TII, TNI, Polri, sahabat sehidup semati, dahmi dah muka, lahmi lah muka, darahmu adalah darahku, darahku adalah darahmu. Siapa saja yang merusak negara Indonesia, RI, NII, agama, masyarakat, apalagi orang-orang anti Tuhan, anti ketuhanan yang Maha Esa, libas saja. Saya mengambil kata Bapak Jenderal TNI Ria Bijak Ria Kudu
sewaktu Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengeluarkan maklumat di Istana Jakarta. Libas saja, saudaraku sebangsa setanah air. Pada masa kolonial Belanda berkuasa, telah diadakan perjanjian ekstradisi pada tahun 1870 antara Belanda dengan Spanyol, Belgia, Kongo, Belgia, dan daerah Rwanda, Burundi, Denmark, Liberia, Portugal, Italia, Jerman, Prancis, Britania Raya, Swiss, Amerika Serikat, Meksiko, Cekoslowakia, Finlandia, dan Irlandia. Perjanjian ekstradisi ini berlaku bagi kerajaan Belanda dan negeri jajahan Belanda. Perjanjian ekstradisi pada tahun 1870 ini mencekik Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya menjelang Perang Dunia Ketiga, harbun fi akhiri zamani kauniyatul marratus salisatu ba'da isnaini kibri baini. Peperangan di akhir zaman adalah Perang Dunia Ketiga setelah dua perang besar sebelumnya. Saudaraku sebangsa setanah air, segera kemudian daripada letusan terakhir di daerah Jerman yang menunjukkan bahwa Perang Dunia Kedua di bagian benua Eropa telah berakhir, disusul dengan ledakan bom atom yang kedua dan terakhir atas beberapa kota Jepang. Belum juga diselenggarakan perjanjian damai dunia, maka dengan tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh orang berpendapat dan berkeyakinan bahwa Perang Dunia Kedua dengan resmi telah disudahi. Manusia telah haus akan damai, dahaga akan aman dan tentram. Maka sesudah Perang Dunia Kedua itu tidaklah sekali-kali diartikan seluruh dunia sudah aman dan tentram. Menjelang aman dan sejahtera, melainkan Perang Dunia Kedua itu di berbagai-bagai tempat meninggalkan batu bara yang masih menyala-nyala dan membakar-bakar bangsa-bangsa yang lemah, umat-umat tertindas, golongan-golongan terjajah, sehingga di beberapa tempat di penjuru dunia, terutama di Asia, berkobarlah revolusi nasional, revolusi melawan penjajahan dan perbudakan, revolusi menentang kekuasaan asing yang manapun juga. Salah satu daerah yang menduduki tempat penting dalam sejarah dunia yang berkenaan riwayat revolusi nasional di benua Asia ialah
Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air, situasi dunia pada dewasa ini merupakan minyak dalam periuk yang sekelilingnya penuh dengan api yang menyala-nyala, yang setiap saat dapat menjilat padanya. Sedikit waktu lagi jika perang telah diumumkan oleh salah satu pihak, blok Amerika atau blok Rusia, maka saat itu pula seluruh dunia terseret dalam api peperangan yang maha dahsyat, yang orang belum mengira-ngira betapakah gerangan perjalanan proses dunia itu dan akibat daripadanya. Perang Dunia Ketiga itu, saudaraku sebangsa setanah air, sepanjang hitungan politik manusia, pecahnya Perang Dunia Ketiga tidak akan jauh lagi, bahkan agaknya amat dekat sekali. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang mengetahui. Jika terjadi Perang Dunia Ketiga itu dengan izin Allah jua, maka otomatis menyalalah revolusi dunia, revolusi yang akan timbul dalam tiap-tiap negara, juga di negara kita Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air, akibat daripada KMB, Konferensi Irian, dan lain-lain soal kenegaraan dan ketentaraan yang kini masih merupakan soal-soal kurang penting dan kurang mendapat perhatian, maka pada saat meletusnya Perang Dunia Ketiga itu, sepanjang hitungan akan menimbulkan bahaya yang amat besar sekali, yang natijahnya akan merugikan kepada negara. Keadaan alat-alat negara dan pesawat-pesawat negara jauh daripada kapabel untuk menghadapi segala kemungkinan, karena satu, di dalamnya telah penuh dengan benih-benih dan anasir-anasir serta aliran anti negara, anti RI, terutama sekali yang merupakan komunisme. Dua, merajalelanya kerusakan akhlak dan budi pekerti dan sepinya kesadaran bernegara, sehingga membawa akibat korupsi, tidak boleh dipercaya, sabotase dengan sengaja atau tidak sengaja, menentang usaha pemerintah, melakukan tindakan dan perbuatan sehingga rakyat dan masyarakat anti pemerintah dan lain-lain sebagainya. Kiranya tentang hal ini saya tidak perlu menunjukkan contoh-contoh karena sudah nyata. Keadaan pemerintah RI morat-marit dan berantakan, masih juga merah belum puas, ingin mempercepat dan memperhebat proses kejatuhan dan keruntuhan RI. Mereka melakukan aksi-aksi yang muluk-muluk, seolah-olah mereka adalah satu-satunya pembela Marahaen, hina dina. Mereka melakukan agitasi
dengan kata-kata yang seakan-akan hendak membelah angkasa dan menelan dunia, serasi dengan rencana dan tipuan Dajjal laknatullah. Padahal niat dan maksudnya yang sesungguhnya ialah merobohkan dan menghancur binasakan negara, aksi destruktif semata. Saudaraku sebangsa setanah air dunia internasional, sementara itu rakyat menjadi permainan politik terombang-ambing dengan tidak ketentuan arah tujuannya, tidak mempunyai pedoman pegangannya di kala kacau balau dan keruh. Si merah mendapat kesempatan baik dan mempergunakannya dengan efektif. Mereka naik panggung sambil menyanyi lagu-lagu merah. Sejenak mereka menunjukkan sosial dan merahnya karena RI dianggapnya tidak demokratis, tidak sosialistis. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya Proklamasi 17 Agustus 1945 RI 45, Undang-Undang Dasar 45 yang asli ialah dari pertama proklamasi 17 Agustus 1945 sampai 1949. Jadi merdekanya RI 4 tahun karena dihianati oleh Bung Karno dengan menandatangani KMB RIS Rempil Linggarjati juga pada tanggal 16 September 1959. Presiden Soekarno mengukuhkan kembali tetap terikat kepada beberapa konvensi, yaitu Konvensi Jenewa Maret 1931. Saudaraku sebangsa setanah air, setelah Dekrit 5 Juli 1945 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, hal ini terbukti bahwa NKRI itu adalah bentuk pengkhianatan dan penyelewengan terhadap proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 45. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengakui bahwa Undang-Undang Dasar 45 telah diselewengkan dan dikhianati. Saudaraku sebangsa setanah air dunia internasional, pada zaman reformasi, sejarah pengkhianatan negara, kesatuan tahun 1950 lahir kembali. Dari segi hukum tata negara NKRI lahir kembali setelah mengkhianati RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan diadakannya pemilu 7 Juni 1999, maka pemerintah RI dan MPR yang dihasilkan oleh pemilu pada tanggal 29 Mei 1997 telah melanggar
mengkhianati pasal 7, pasal 8. MPR hasil pemilu 7 Juni 1999 yang telah mengkhianati dan melanggar pasal 7 dan pasal 8 dan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Masyarakat Indonesia menyangka bahwa NKRI reformasi baru itu adalah sama dengan RI 45 yang terdapat dalam Undang-Undang 45 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik. Dari segi mana menurut Undang-Undang 45 Bab 1 Pasal 1 nama negara Indonesia itu adalah Republik Indonesia atau RI, disingkat menjadi RI, bukan NKRI 50. Sebab kesatuan itu bentuknya republik. Jadi RI, kalau betul NKRI reformasi sama dengan RI 45, di mana Pulau Likitan, Sepadan, dan Timor Timur. Sebab RI 45 secara de facto dan de jure memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke. Dan Undang-Undang RI 45 adalah Undang-Undang Dasar 45 yang asli, bukan amandemen. NKRI 50 atau NKRI reformasi sebenarnya sebagai obat untuk menutupi RI yang telah dibunuhnya pada tahun 1999. Masyarakat Indonesia yang mengaku berjiwa nasionalis dan berdarah republikan tidak pernah menanyakan mengapa RI menjadi NKRI dan apa pengaruh dari perubahan itu untuk negara Indonesia. Setiap perubahan dalam sebuah negara pasti ada pengaruhnya ke dalam nasional atau pengaruh keluar internasional. NKRI reformasi adalah reinkarnasi dari NKRI 1950. Sebelum tahun 1950 tidak pernah dikenal adanya nama NKRI. Yang dikenal adalah RI. Pada masa Presiden Ibu Megawati, negara RI ditarik dan diganti menjadi NKRI. Kita lihat bagaimana RI ditarik menjadi NKRI dalam program kerja Kabinet Gotong Royong. Dalam Kabinet Gotong Royong dijelaskan program kerja yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian daripada upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum. NKRI ini menyambung nyawa dari kematian RI yang telah dibunuhnya melalui pemilu tanggal 7 Juni 1999. Benar apa yang dikatakan oleh Imam SM Kartosuwiryo, saudaraku sebangsa setanah air. Perlu dicatat, yang tidak ikut campur membunuh RI dengan jalan mengkhianati Undang-Undang Dasar 45 adalah 1. GIP lah yang sekarang NII, 2. TNI, Tentara Nasional Indonesia, 3. Polri, Kepolisian Nasional Indonesia. Sejak berdirinya negara baru, yaitu Negara RIS 1949, NKRI 1950, dan NKRI Reformasi di bumi Indonesia, ketiga negara itu tidak memiliki bendera. Benderanya adalah pinjaman atau mengadopsi secara curang dari negara RI yang telah mati. Setiap negara baru pasti memiliki bendera. Dengan memakai bendera merah putih itu agar masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa RI sudah tidak ada. Saudaraku sebangsa setanah air, bendera merah putih milik RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan pasal 35 bab 15 Undang-Undang Dasar 45. Bendera merah putih bukan milik NKRI. Jadi nama negara Indonesia ialah RI, Republik Indonesia. Nama RI sesuai dengan pasal 9 bab 3 Undang-Undang Dasar 45 tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI. Undang-Undang Dasar 1945 yang ada pada struktur ketatanegaraan RI 1945 yang asli adalah terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Saudaraku sebangsa setanah air. Selanjutnya, walikulli ummatin rasulun fa'idha ja'a rasulahum kudiya bainahu bil qisti la yudlamun. Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikan keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Yunus 4:7. Saudaraku sebangsa setanah air, negara Islam Indonesia sanggup menjamin RI seperti yang dikatakan oleh Imam NII SM Kartosuwiryo dalam nota rahasia kedua tahun 1951. Jika pemerintah Indonesia suka mengakui dengan resmi akan proklamasi Negara Islam Indonesia, maka kami jamin bahwa Republik Indonesia akan mempunyai sahabat sehidup semati dalam menghadapi tiap-tiap kemungkinan dari luar dan dari dalam, terutama menghadapi komunisme yang makin hari bertambah tanpa bahayanya
bagi negara dan bangsa Indonesia maupun bagi seluruh dunia demokrasi internasional. Saudaraku sebangsa setanah air yang terakhir, negara Islam Indonesia sejak berdirinya 7 Agustus 1949 tidak pernah mengkhianati proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. 7 Agustus 1949 merupakan kelanjutan daripada proklamasi 17 Agustus 1945. Negara Islam Indonesia tidak terikat oleh perjanjian apapun dengan negara manapun di dunia internasional. Sedangkan negara RI terikat oleh perjanjian internasional KMB, dan selama negara Indonesia masih menamakan dirinya negara RI, maka selama itu pula perjanjian internasional KMB akan terus mengikatnya, sebab perjanjian antara Belanda dan RIS berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia. Setelah terwujudnya Konferensi Yasin, setelah terwujudnya Konferensi Yasrib menjadi Madinah, sejak zaman itu tidak lagi putus hubungan atau perpisahan antara Mekah dan Madinah. Mekah Indonesia adalah NII dan Yasrib Indonesia adalah RI, melainkan kedua negara itu disatukan dan disebuahkan, bukan disatukan arti kata kedua negeri itu menjadi satu negeri yang jauh jaraknya antaranya, tidak berubah batas-batas kedua negeri itu. Satu, karena kedua negeri itu sejak datangnya Palah dan Patah yang nyata itu diikat oleh tali-tali hukum Allah. Satu, karena negeri itu menjadi tempat menyembah kepada Allah yang terutama. Satu, karena kedua negeri itu masing-masing disucikan Allah, maka sudah sepatutnya lah yang kedua negeri itu sejak mula disucikan oleh Allah hingga pada saat ini terkenal namanya sebagai Harumain, tegasnya dua negeri yang suci. Saudaraku sebangsa setanah air, sabda Nabi, sesungguhnya negara Madinah Sultan Nasirah itu adalah negeri yang membersihkan kejelekan-kejelekan dan kotoran-kotoran seperti halnya api membersihkan karat besi. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, begitu juga Yasrib Indonesia dan Mekah Indonesia setelah terwujudnya negara Madinah Indonesia tidak akan mengalami perpisahan untuk selama-lamanya. Kedua-duanya akan mendapat gelar Harumain kedua, yaitu dua negara suci yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menerima dan melaksanakan hukum Allah yang suci. RI, Republik Indonesia, sifatnya jumhuriyah. NII, yaitu negara karunia ilahi. Saudaraku sebangsa setanah air dunia internasional, sekian penyampaian dari saya dan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.